Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina Muhammad al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa la sahla illa ma ja'altahu sahla. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Semoga Allah limpahkan rahmatnya pada kita semua. Amin. Alhamdulillah, selalu kita memuji Allah atas berbagai nikmat yang Allah berikan kepada kita. Utamanya nikmat berupa taufik, kemudahan dalam melangkahkan kaki kita menghadiri majelis ilmu. Sebab majelis ilmu yang di dalamnya kita mengkaji ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan sumber kebaikan, sumber kebahagiaan dan sumber keselamatan sebagai seorang hamba di dunia ini terlebih di akhirat kelak. Imam Baihaqi pernah mengatakan, kun aliman aw muta'alliman aw mustami'an aw muhibban wala takun khamisan fatahlak. Jadilah engkau sebagai seorang alim. Kalau enggak bisa, maka jadilah orang yang muta'allim, orang yang mau belajar ilmu. Kalau enggak bisa, au mustami'an, atau minimal orang yang mendengar ilmu, au muhibban, atau jadilah orang yang mencintai ilmu. Ada peran andil dalam kegiatan-kegiatan keilmuan. Wala takun khamisan, jangan jadi orang yang kelima, fatahlak, maka kamu akan celaka. Ya. Menurut beliau, kalau tidak jadi orang yang alim, atau orang tahu nyantri, atau orang tahu ngrungokke ngaji, atau orang seneng karo pengajian, maka itu pertanda ciri orang yang celaka. Maka Bapak Ibu, alhamdulillah kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk mencintai ilmu dan diberikan kemudahan dalam melangkahkan kaki kita menghadiri majelis-majelis ilmu. Alhamdulillah. Jamaah sekalian rahimakumullah, hari ini kita berada di awal bulan Sya'ban 1440. Nah, tanggal berapa? Tanggal 3. Nah, enten Karang Tengah niki nembe musim napa? Kacang. Masya Allah. Kata si petani mriki. Musim kacang, musim panen kacang. Nek pas musim panen
Niki pertanyaan buat petani. Nek sing ora petani mboten. Soalnya benten jawabannya. Petani itu kalau pas musim panen seneng mboten? Seneng mboten? Biasanya tergantung. Panennya apik napa mboten, ya kan? Panennya kathah napa sekedhik. Nek panennya akeh seneng mboten? Seneng. Biasanya tergantung meneh niku. Tergantung regane. Nek regane mundak seneng. Nek regane anjlok ya susah juga kan. Sayangnya hukum pasar itu semakin banyak barang hargane dadi mudhun. Tapi nek petani, nek selain petani ya kadang-kadang orang efek. Nek bukan petani, tapi kalau petani dia akan merasakan itu. Ya. Nah, kita akan membahas pada pagi hari ini persiapan kita untuk menuju musim panen. Musim panen maksudnya bukan panen kacang, tapi musim panen pahala. Karena sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan biidznillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Imam Abu Bakar Al-Balkhi pernah mengatakan syahru Rajabin syahru zara wa syahru Sa'ban syahru sakki zara wa syahru Ramadan syahru hasadiz zara. Ya. Bulan Rajab itu bulan untuk menanam. Bulan Sya'ban adalah bulan untuk menyiram tanaman. Sedangkan bulan Ramadan adalah bulan untuk panen tanaman tadi. Saniki pun Sya'ban, berarti pun keliwat le nandur niki. Ya daripada mboten kan masih ada kesempatan ya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah beliau mengingatkan kepada kita tentang persiapan. Persiapan agar bisa mendapatkan hasil yang maksimal di bulan Ramadan, maka perlu pembiasaan, perlu persiapan sebelumnya. Dan itu dimulai dari bulan Rajab. Rajab adalah saatnya untuk menanam aneka macam kebaikan, apapun itu. Kemudian bulan Sya'ban ini saatnya untuk menyiram, meningkatkan, menjaga kebaikan-kebaikan yang sudah kita mulai di bulan Rajab tadi. Sehingga bulan Ramadan saatnya untuk panen pahala karena sudah terbiasa, sehingga Ramadan siap untuk habis-habisan dalam aneka macam ketaatan. Ya. Beda dengan orang yang tidak pernah nandur. Kadang-kadang ada orang nandur we ora, tapi karepe arep melu aneh. Wonten mboten? Ora tau nandur pengennya harus langsung panen. Alasan mana? Kan bisa kulaan, Ustaz. Ya nek buah-buahan nek kacang orang nandur iso melu panen kulaan ning tanggane. Tapi nek pahala kan enggak bisa gitu. Kalau pahala itu masing-masing mengupayakan dirinya sendiri, jamaah sekalian. Oleh karena itu kita perlu persiapan yang baik sebelum memasuki bulan Ramadan. Sebab bulan Ramadan itu musim panen. Musim panen ya. Ya sebenarnya bisa aja panen itu selain Ramadan
Ya, tetapi Ramadan itu spesial. Ya, Ramadan itu spesial, aneka macam kebaikan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Apatah lagi ketika mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ya, Nabi kita mengatakan wa fihi lailatun khairun min alfi syahr. Di dalam bulan Ramadan itu ada satu malam yang lebih baik bukan sama ya, lebih baik dari 1000 bulan. Dan Allah juga berfirman dalam Al-Quran, surat apa? Surat Al-Qadar ayat inna anzalnahu fi ayatul qadar, terus terus Lailatul Qadri khairun min alfi syahr, ayat yang ke-3. Satu malam kita beribadah bertepatan dengan Lailatul Qadar itu lebih baik dari kita beribadah 1000 bulan full. Subhanallah. 1000 bulan itu dikonversi ke tahun kurang lebih 83 tahun 4 bulan. Mungkin itu lebih banyak dari usia kita, lebih banyak dari jatah usia kita. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala kemurahannya, kita beribadah satu malam saja itu bisa mendapatkan pahala yang melebihi pahala ibadah kita selama 83 tahun. Maka rugi kalau ada orang yang tidak mendapatkan malam Lailatul Qadar itu. Ya, rugi. Apakah ada? Ada orang yang tidak mendapatkan itu. Nabi kita mengatakan dalam lanjutan hadis tadi, faman khurima khairuha faqad khurim. Barang siapa yang diharamkan atau gagal mendapatkan malam Lailatul Qadar itu faqad khurim, dia telah bangkrut, dia telah rugi. Ya, dia telah rugi karena tidak mendapatkan keutamaan yang sangat besar itu. Ya, maka jemaah sekalian, sekali lagi perlu adanya persiapan yang baik sebelum kita memasuki bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu Bapak Ibu, kalau kita mengambil pelajaran, ada yang menyebutkan sebuah kisah. Ada yang menyebutkan sumbernya dari Raja Zulkarnain. Ala kulli hal, kisah ini bisa kita ambil pelajaran sebagai hikmah. Kisahnya bahwa raja ini memiliki pasukan yang kemudian melalui perjalanan di malam hari. Nah, kebetulan malam itu mendapati ada sungai di depannya, nyeberang sungai. Sebelum menyeberang sungai, sang raja memberikan instruksi kepada prajuritnya, wahai para prajurit, kita akan menyeberangi sungai. Apapun yang kalian injak dari sungai yang kita seberangi nanti, ambil. Itu instruksinya. Jadi ngidak sesuatu kon jipuk, kon ngambil. Kadang bengi-bengi kan raketok. Maka pada malam itu jemaah sekalian, pasukan tadi terbagi ke dalam 3 golongan. Golongan pertama, golongan yang benar-benar mengikuti instruksi sang raja. Ngidak sesuatu, ambil. Menginjak sesuatu, ambil. Kok nginjak lagi, ambil. Terus nyeberang. Golongan yang kedua, golongan yang sekedar menggugurkan kewajibannya melaksanakan perintah sang raja. Ngidake ping pirang-pirang nek sing dijipuk kursi ciloro. Ya, sing diinjak banyak. Tapi yang diambil cuman 1-2, sekedar sing penting ana sing digawa. Iku modele ngoten niku. Sedangkan yang ketiga, orang yang mengabaikan instruksi raja.
Instruksinya tadi pripun? Disuruh mengambil setiap yang diinjak. Yang ketiga ini ora gelem, enggak mau. Ngapain? Kurang gawean. Akhirnya dia tidak membawa apa-apa. Kemudian melanjutkan perjalanan dan ketika istirahat matahari mulai terbit, ternyata baru nampak dan kelihatan. Yang diambil tadi malam dari sungai itu adalah emas berlian. Maka golongan yang pertama seneng apa badan? Seneng gawa pirang-pirang emasnya. Golongan yang kedua seneng badan? Seneng badan? Seneng neng yo gelo. Nggih badan? Seneng neng yo gelo. Kenapa? Karena dia gur njipuk sithik 1 2. Padahal dia mampu untuk ngambil banyak. Yang ketiga seneng apa gelo? Menyesal karena nggak dapat apa-apa aja mas ya. Nah itulah kira-kira gambaran dari orang yang akan melewati, menyeberangi bulan Ramadan selama sebulan itu. Di akhir Ramadan ada orang yang bergembira karena dia menggondol pahala yang sangat banyak. Ya. Ada juga orang yang nanti seneng ning yo gelo. Mergo gur sithik sing digawa. Terawih gur pisan pindho. Sedekah ya gur pisan pindho. Maca Qur'ane ora khatam, ono sing diwaca tapi enggak khatam. Dia senang ada pahalanya tapi cuman sedikit. Sedangkan yang ketiga dia akan menyesal. Kenapa? Enggak dapat apa-apa. Terawih ora entuk, maca Quran blas, sedekah ya ora ono. Maka di bulan Ramadan lewat dia menyesal jamaah sekalian. Menyesal enggak dapat apa-apa. Dan itu disinyalir dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Nabi pernah naik mimbar, kemudian beliau mengatakan amin, amin, amin. Pemilihan 3 kali. Amin itu artinya apa? Semoga Allah kabulkan. Terus para sahabat kan bertanya, ya Rasulullah, jenengan mengaminkan apa? Kok tiba-tiba amin, amin, amin gitu. Maka Nabi menyebutkan tadi ada malaikat Jibril yang berdoa, raghima anfumri'in, sungguh celaka man, orang adraka Ramadan, yang mendapati bulan Ramadan, thumman salakha wa lam yughfar lahu, kemudian dia melewati Ramadan itu dan dosanya tidak diampuni oleh Allah. Maka Nabi mengatakan amin. Ya. Salah satu dari 3 doa tadi seperti itu. Yang kedua adalah raghima anfum ri'in, sungguh celaka seseorang. Adraka abawaihi, mendapati kedua orang tuanya masih hidup. Ya, walam yudkhilhul jannah, tetapi tidak menjadikan penyebab masuk dalam surga. Maka Kanjeng Nabi Muhammad mengatakan amin. Celaka itu. Ada orang yang mendapati orang tuanya masih hidup di masa tua, kok mengabaikan, tidak berbakti, tidak ngurusi, akhirnya dia mendapatkan kecelakaan dan Nabi kita mengatakan amin. Yang ketiga, raghima anfum ri'in, sungguh celaka orang yang disebutkan nama Nabi Muhammad tetapi dia tidak mau bersolawat. Nabi kita mengatakan amin. Yang menarik jamaah sekalian, yang berdoa tadi siapa? Malaikat Jibril. Yang mengaminkan siapa? Rasulullah. 2 makhluk yang paling utama sing berdoa, malaikat yang paling utama malaikat Jibril, sing mengaminkan manusia nabi yang paling utama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira itu doanya dikabulkan atau tidak dikabulkan? Pasti niku.
pasti dikabulkan Allah. Dan salah satunya adalah orang yang mendapati Ramadan kok tidak diampuni dosanya, maka dia adalah orang yang celaka. Maka Bapak Ibu sekalian, agar kita tidak termasuk orang-orang yang celaka tadi, agar kita termasuk orang-orang yang mendapatkan keberuntungan insyaallah di bulan Ramadan, perlu adanya persiapan. Perlu adanya persiapan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Orang-orang yang bersungguh-sungguh menuju kami, maka kami akan berikan petunjuk menuju jalan-jalan kebaikan tersebut. Jadi harus ada ikhtiar, harus ada upaya, ora ujuk-ujuk. Ujuk-ujuk langsung dapat panen kan, buat ujuk-ujuk langsung panen, enggak. Ada upaya, ada ikhtiar. Ini yang kita akan bahas Bapak Ibu. Kita akan bahas setidaknya ada 4 atau 5, 4 aja, 4 ya. 4 persiapan. 4 yang kita persiapkan untuk mendapatkan panen pahala di bulan Ramadan. 1, persiapan ilmu. Apa? Ilmu. 2, persiapan hati. Apa? Hati. 3, persiapan fisik. Apa? Fisik. Dan yang keempat, persiapan doa. Kenapa Ibu? Nah, 4 nih ya. Ilmu, hati, fisik, doa. Nek mau ditambah planning, perencanaan. Ini kalau mau ditambah. Nanti kita lihat jamnya, ya. Paling enggak 4 ini. Ilmu, hati, fisik dan doa. 4. Yang pertama, hendaknya kita mempersiapkan ilmu. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim." Mencari ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Apa maknanya? Tidak semua ilmu itu wajib. Tapi ada ilmu yang memang tidak bisa tidak, harus wajib dipelajari oleh setiap muslim. Di antaranya adalah ilmu yang berkaitan dengan amalan yang akan dikerjakan. Ilmu yang berkaitan dengan sesuatu yang akan dikerjakan. Ini wajib hukumnya. Contoh misalnya ada orang yang mau berangkat haji, berangkat umroh. Maka sebelum berangkat ke Madinah, sebelum berangkat ke Mekah untuk haji, untuk umroh, wajib belajar manasik haji, manasik umrah, supaya hajinya benar, supaya umrohnya benar. Orang yang mau berprofesi menjadi pedagang, maka sebelum masuk pasar wajib hukumnya belajar hukum-hukum seputar jual beli dalam Islam, fikih perdagangan dalam Islam, supaya dia tidak terjatuh dalam muamalah yang dilarang. Nek petani ya ora wajib, ya. Begitu pula jemaah sekalian, ketika kita mau memasuki Ramadan, maka sebelum masuknya Ramadan wajib untuk belajar hukum-hukum seputar Ramadan. Ya. Setidaknya ada 2 yang kita pelajari. 1, fikih Ramadan. Yang kedua, adab-adab Ramadan. Fikih Ramadan apa aja? Kita pelajari perkara-perkara yang berkaitan dengan kewajiban kita di bulan Ramadan. Apa yang wajib di bulan Ramadan? Puasa. Maka kita wajib mengetahui rukun-rukun puasa, wajib mengetahui pembatal puasa, ya.
Jangan sampai kita ini sudah batal nih orang ngerti, orang sadar nek wis batal kan gitu. Kenapa? Karena kita nggak belajar. Maka perlu untuk belajar pembatal-pembatal puasa. Karena kadang-kadang jamaah sekalian ada orang yang karena kurang paham janjane iki ya urung batal ning wis rumangsane malah batal. Ada hal-hal yang sebenarnya tidak batal tapi kadang orang menganggapnya batal. Ya. Contoh misalnya ada orang yang nangis, batal puasanya? Batal. Kadang-kadang ada orang yang poso-poso kok nangis, batal. Enggak, menangis tidak membatalkan puasa. Contoh lagi misalkan ada orang berenang terus ngentut ning dalam air, batal? Boten, nggak batal itu. Kadang-kadang kok buang angin dalam air batal? Enggak batal. Ya, jadi kadang-kadang banyak orang yang nggak paham itu. Oleh karena itu perlu untuk kita belajar lagi pembatal puasa. Makan tidak sengaja batal. Nek pun dielekke. Ya, ini perlu untuk kita pelajari. Tetes mata, kelilipan tetes mata, batal? Batal? Suntik, batal. Suntik batal? Tergantung ya. Tergantung suntik. Nek yang disuntikkan itu nutrisi batal. Tapi nek yang disuntikkan itu bukan nutrisi seperti vaksin, enggak. Ya. Vaksin itu enggak membatalkan puasa. Nah, ini perlu untuk kita paham. Ya. Sikat gigi batal? Buatan sing penting bukan enggak ditelan ya. Kalau ditelan ya batal. Nah, ini perlu kita pahami fikih. Terus orang yang enggak mampu puasa, pripun carane? Bayar fidyah. Pinten? Pinten, Pak? 2 mud. Mud niku sepinten? Iya, bener. Ya. Sarau. Nggih. Ada beberapa khilaf ya. Bisa dengan memberikan makanan 2 mud atau bisa juga berupa makanan matang. Wa it'amu miskin, ya, memberikan makan 1 orang miskin per hari yang dia tidak puasa itu. Maksudnya makanan sempurna, layak makan. Ya wonten segone, wonten sayure, wonten lauknya, gitu loh. Nah, ini boleh. Cuma pertanyaannya, siapa orang yang boleh diganti puasanya dengan fidyah? Sinten niku? Orang yang sudah uzur atau orang yang sakit menahun, sakit yang enggak diharapkan sembuhnya oleh dokter sudah memvonis. Nek wong hamil, orang hamil menyusui, pripun? Fidyah apa qadha? Qadha atau fidyah? Terjadi perbedaan pendapat ya. Qadha atau fidyah? Fidyah. Qadha. Fidyah dan qadha, masya Allah, itu yang paling bagus itu. Gini. Jadi ulama menjelaskan ngeten. Orang yang tidak puasa, orang yang hamil atau menyusui, dikembalikan kepada penyebabnya. Penyebabnya apa? Penyebabnya apakah karena anaknya, dia khawatir ning anake. Kalau dia puasa kok anaknya ra nutrisi, kan penyebabnya anaknya tuh. Atau karena dirinya sendiri, dia letih, lemes nek puasa. Ya, itu kan penyebabnya itu.
Lalu dikiaskan orang hamil, ibu-ibu hamil, ibu-ibu menyusui, itu kiasnya pada orang yang sakit atau orang yang renta. Kira-kira sing pas napa kiasnya? Orang sakit kan? Karena dia masih muda, ya kan? Kalau dia orang yang sakit, maka kiasnya adalah qadha. Kalau dia kiasnya kepada orang yang renta, fidyah. Paham betul niki? Nah, kira-kira wong ibu-ibu sing hamil itu, kira-kira kiasnya kaya wong simbah-simbah tuwek apa guru kaya wong loro? Seperti orang yang sakit, maka dia wajib qadha nek wis sehat. Kapanpun nanti tidak sehat ya kok qadha. Paham nih? Nah, ini sumbernya seperti itu landasannya. Jadi ibu-ibu hamil, ibu-ibu menyusui itu kiasnya kemana? Apakah dikiaskan pada orang yang sakit atau dikiaskan kepada orang yang renta? Maka yang lebih dekat adalah orang yang sakit. Wong isih enom kok wong bar lairke kok yo sehat meneh to. Nah, berarti nanti ketika sudah sehat membayar qadha. Ini ilmu fikih. Kemudian persiapan ilmu yang juga harus kita perhatikan adalah adab. Adab dalam berpuasa. Adab di bulan Ramadan. Ini penting Bapak Ibu sekalian. Sebab Nabi kita mewanti-wanti. Nabi pun mengingatkan. Kam min shaimin. Berapa banyak dari orang yang berpuasa. La yajidu min siyamihi ila al-ju' wal 'atas. Tapi dia enggak dapat apa-apa dari puasanya kecuali hanya rasa lapar dan rasa haus. Nabi kita mengatakan dalam hadis yang lain, "Man lam yada' qaula zur aw 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ay yada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang berpuasa tapi dia tidak mampu mengendalikan dari berkata, tidak mampu mengendalikan mulutnya dari berkata kotor, berkata keji, berkata yang tidak baik, falaisa lillah hajah, Allah enggak butuh fi ayyad apa wa syarabahu, perbuatannya meninggalkan makan dan minum. Artinya apa? Puasanya sah napa mboten? Sah. Puasanya sah. Ning pahalane nol. Hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Maka ini penting untuk kita pelajari adab dalam berpuasa. Itulah sebabnya sahabat Jabir bin Abdullah pernah mengatakan, "Idza sumta," kalau kamu berpuasa, falyasum, maka hendaknya ikut berpuasa, sama'uka wa basaruka wa lisanuka, poso kupingmu, poso matamu, poso lisanmu. Ini adab. Ini poso niku ora gerwetenge tok sing poso, tapi telinganya juga ikut berpuasa. Pripun niku? Tutup ngeten. Enggak. Berpuasa dari mendengarkan suara yang diharamkan Allah. Mata berpuasa bagaimana? Berpuasa dari melihat hal-hal yang diharamkan Allah. Lisan berpuasa gimana? Berpuasa dari mengucapkan kata-kata yang diharamkan Allah. Ini namanya adab. Ya. Makanya Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi beliau membagi orang yang berpuasa itu ke dalam 3 tingkatan. Lis-shaimi thalathatu maratib. Orang yang berpuasa itu akan terdapat 3 tingkatan. Yang paling rendah beliau mengatakan shaumul awam. Puasane wong awam. Level di atasnya shaumul khusus. Puasane wong khusus. Dan yang ketiga saumul khusus bil khusus,
Puasanya orang khusus dari yang khusus, istimewa. Puasanya wong awam yang bagaimana? Orang awam itu puasanya adalah dia puasa yang sekedar untuk tidak makan, tidak minum, dan tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai maghrib. Wis gugur kewajiban puasanya. Sing penting puasanya wis sah. Itu motivasinya. Puasanya orang khusus bagaimana? Sudah di atasnya. Di samping dia menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari, plus ada tambahannya, dia sudah mampu berpuasa, mempuasakan seluruh anggota badannya. Matanya berpuasa dari melihat hal-hal yang haram, telinganya berpuasa dari mendengar suara-suara yang haram, lisannya berpuasa dari berbicara yang haram, kakinya berpuasa dari melangkah ke tempat-tempat yang haram, tangannya berpuasa dari mengambil barang-barang yang bukan miliknya. Ini puasanya orang khusus. Puasanya wong sing wis ngaji level PRM Karang Tengah ge minimal niku. Minimal ya puasane wis puasa khusus wong wis ngaji ben Setu ben Ahad kok. Ya. Nah, yang di atasnya paling tinggi puasa apa? Shaumul khusus bil khusus, puasane wong istimewa itu. Wis pertama wis menahan diri dari yang membatalkan puasa, anggota tubuhnya juga berpuasa, ditambah lagi hatinya ikut berpuasa. Pikirannya juga berpuasa dari memikirkan hal-hal yang haram, berpuasa dari keinginan syahwat duniawi. Wah, ini paling tinggi nih levelnya para nabi nih. Sudah mampu berpuasa dari keinginan-keinginan duniawi. Ya sudah mampu untuk menyadari bahwasannya dunia ini hanya sementara. Dunia ini sementara. Ya. Akhirat selama-lamanya, maka dia mendahulukan akhirat. Dunia bagi dia enggak ada masalah. Dia mampu berpuasa dari keinginan-keinginan duniawi. Nah, ini puasa yang paling tinggi jamaah sekalian. Nah, ini persiapan yang pertama. Persiapan ilmu. Yang kedua tadi apa? Persiapan hati. Apa persiapan hati itu? Persiapan hati paling tidak 3 Bapak Ibu. 1, bahagia. 2, taubat. 3, tekad. Napa? Bahagia, taubat, tekad. Ya. Ketika datang Ramadan, senang nama badan? Senang nama badan? Kenapa? Kenapa? Bakalan panennya. Mudah-mudahan panen tenanan. Ya, seorang muslim bergembira dengan datangnya Ramadan karena Ramadan adalah karunia dari Allah yang akan melipat gandakan pahala kebaikannya. Bergembira. Ya. Makanya Nabi juga menyampaikan kabar gembira itu kepada para sahabat, atakum Ramadan syahrun mubarak tuftahu abwabus sama, ya. Datang pada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh barakah, bulan yang di dalamnya pintu-pintu langit dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan seterusnya. Jadi seorang mukmin bergembira karena akan datang musim kebaikan, musim yang penuh berkah. Apa dalilnya? Surat Yunus 58. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan, ya, bi fadlillah, karena keutamaan dari Allah, wa bi rahmatihi, dan rahmat Allah, fabidzalika falyafrahu, dengan hal itu hendaklah mereka bergembira. Maka jangan sampai di antara kita datang Ramadan kok malah susah,
Ramadan neh. Poso meneh. Tarawih meneh. Ada orang yang susah, sedih dengan datangnya Ramadan, jangan. Ya. Ada orang yang bersedih karena nggak bisa maksiat meneh, nggak bisa berbuat yang tidak baik. Jangan, Bapak Ibu. Kita harus bergembira dengan datangnya Ramadan, ya. Kenapa? Wong niku kalau sudah seneng ngelakoni apa saja jadi mudah, ringan, enteng. Wong niku nek dasare wis seneng, ngopo wae lah kemudian gampang napa mboten? Gampang, enteng mboten? Enteng. Nek kuncinya seneng. Nek kita udah seneng dengan Ramadan, kon poso, tarawih. Kenapa? Karena kita seneng, cinta. Ya. Nek dasare wis ora seneng, abot niku. Kan gitu. Ya, maka ini harus kita hadirkan. Senang dengan datangnya bulan Ramadan. Yang kedua, persiapan hati tadi adalah taubat. Kenapa jemaah sekalian? Taubat ini sangat urgen, sangat penting, sangat berpengaruh. Ya, sangat berpengaruh. Karena dosa, kita ini manusia ini kan tempatnya salah dan dosa. Ya. Menus kakean dosa. Kita di kakean dosa. Dosa itu Bapak Ibu punya pengaruh yang signifikan. Orang itu kalau banyak dosa, maka hatinya akan hitam. Ya. Idza akhta'a ibnu Adam, anak Adam itu kalau bersalah, kanat lahu nuqtatun sauda, akan ada titik hitam di hatinya. Kalau dia tidak bertaubat dan malah menambah dosanya, akan semakin hitam hatinya itu. Dan kalau hati sudah hitam, akhirnya berat melaksanakan ketaatan. Nek atine ireng niku arep ngibadah abot, arep ngibadah susah karena dihalangi oleh dosanya itu. Maka Allah ingatkan dalam Al-Quran surat Al-Mutaffifin, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Hatinya yang hitam tadi yang menutupi dia, mengekang dia untuk dan menghalangi dia dari aneka macam ketaatan, aneka macam kebaikan hati. Maka cara menghapus dosa tadi, cara membersihkan hati dari noda-noda adalah dengan taubat. Ya, taubat. Ya, agar hati kita bersih sehingga kita siap untuk beribadah di bulan Ramadan. Bahagia, taubat, kemudian tekad. Ya, hati kita tanamkan tekad yang kuat untuk kita melakukan aneka macam kebaikan di bulan Ramadan. Siap untuk habis-habisan di bulan Ramadan. Ya, kalau kita lihat pada para ulama dahulu, mereka itu menjadikan Ramadan sebagai momentum yang luar biasa, ya, untuk berubah. Ya, Ramadan Bapak Ibu, Ramadan adalah momentum untuk berubah. Ampun salah maca lho. Berubah, bukan bubrah. Ya, tapi berubah menjadi lebih positif, menjadi lebih baik. Salatnya yang tadi jarang-jarang ke masjid jadi rajin ke masjid. Yang tadinya masih suka terbuka auratnya jadi tertutup auratnya. Yang tadinya bolong-bolong salatnya menjadi sempurna. Yang tadinya temperamental, mudah emosional menjadi lebih mampu mengendalikannya. Ramadan jadikan momentum seperti itu. Ya, jadikan momentum seperti itu. Ya, momentum untuk berubah menjadi lebih baik itu bulan Ramadan. Ya, tekad kita akan mengamalkan amal-amal kebaikan yang mampu kita lakukan. Kita jaga puasa, kita jaga tarawih, kita jaga
membaca Al-Quran, membaca Al-Quran. Ibadah di bulan Ramadan itu banyak, ada yang wajib, ada yang sunnah. Kita jaga yang wajib, kita maksimalkan yang sempurnakan dengan yang sunnah. Sing wajib apa mawon Ramadan niku? Puasa, terus zakat, apa meneh? Salat. Itu salat itu wajib itu. Yang sunnah napa? Baca Quran sunnah napa wajib? Tergantung. Iya tergantung, ada yang wajib, ada yang sunnah. Surat yang wajib napa? Surat Al-Fatihah. Tergantung juga niku, Pak. Diwaca pas sholat atau tidak sholat. Nek pas sholat wajib, kalau nggak sholat nggak wajib kan gitu. Jadi ini perlu kita pahami. Mau berapa kali khatam targetnya? Nah ini perlu tekad. Perlu tekad. Imam Syafi'i niki level Imam Syafi'i. Imam Syafi'i nek Ramadan niku khatam ping swidak. 60 khatam. Berarti sedina beberapa kali? Sedina 2 kali. Imam Syafi'i ayo. Jos niku. Ki masjid apa ini? Nek Masjid Hidayatullah, Imam Masjid Hidayatullah berapa kali? Imam Syafi'i itu 60 kali. Kok bisa? Bapak Ibu boleh buka di YouTube. Nanti ya, cari YouTube. Orang yang rekor qori tercepat baca Quran. Bapak Ibu akan dapetin 2 itu. Satu Syekh Dr. Ahmad Diban. Itu sekitar 6 jam. 6 jam dari Al-Fatihah sampai An-Nas. 6 jam. Khatam. Kemudian Abdurrahman Muhammad Sakr. Itu sekitar 7 jam ya. Tanpa salah satupun hafal Quran. Jadi satu kali duduk ngeten iki setoran hafalan tanpa salah satupun sekitar 7 jam. Jadi jam 5 pagi habis subuh sampai jam 12 itu. Di YouTube, jangan buka di YouTube ya. Abdurrahman Muhammad Sakr ya, atau Syekh Dr. Ahmad Diban. Itu rekor. Jadi ya tinggal kita bagaimana mempersiapkan diri kita. Ya, tekad nek kita minimal yo khatam pisan lah wis jos niku. Wis jos niku. Khatam pisan wis jos niku. Pun jos wis minimal sekali. Ya, kalau bisa ya 2 kali. Kalau bisa 3 kali. Kalau bisa 4 kali. Ya, berkah supaya waktu kita berkah. Apapun ya, kalau kita ketempelan Al-Quran berkah Bapak Ibu ya. Lailatul Qadar ketempelan turunnya Al-Quran berkah ya. Maka apapun kita kalau ketempelan Al-Quran berkah. Waktu kita berkah kalau kita baca Quran ya. Pekerjaan kita juga akan berkah kalau kita juga luangkan baca Al-Quran. Nih berikutnya tadi apa yang ketiga? Fisik ya. Persiapan persiapan fisik. Persiapan fisik. Kita harus jaga fisik kita ya. Karena bulan Ramadan itu bulan penuh dengan aneka macam ibadah. Maka fisik kita perlu kita latih. Kalau fisik kita tidak kita biasakan, maka nanti pas Ramadan bisa kaget. Kaget, lah wong ora tau puasa tiba-tiba kon puasa, kaget itu bukan KO. Maka perlu persiapan. Itulah hikmah kenapa Nabi itu banyak puasa di bulan Sya'ban. Hikmahnya persiapan, pemanasan dalam tanda kutip. Jadi nanti pas Ramadan ora kaget wis biasa kok. Wis kulino kok. Nggih. Kita udah biasa baca Quran. Kita udah biasa sholat sunnah. Kita udah biasa puasa sunnah.
biasa sedekah, maka pas tiba musim Ramadan pun boten kaget, terus kulino, kita akan membiasakan diri kita, ya. Maka mari kita melatih dan membiasakan diri kita, menjaga fisik kita untuk persiapan di bulan Ramadan. Imam Mu'alla bil Fadl, ya, Mu'alla bin Fadl, itu beliau mempersiapkan diri sebelum Ramadan itu. Sejak kapan? Sejak 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan sebelum datangnya Ramadan sudah berdoa kepada Allah, ya, agar dipertemukan dengan Ramadan. Ya, persiapannya wis 6 bulan. Berarti nek Ramadan niki bulan Maret, sejak bulan apa? Februari, Januari, Desember, Oktober, September. Wis persiapan ke September. Anten mriki sampun persiapan ke September. Masya Allah. Ya, mulai hari ini kita bisa persiapan, ya. Ini persiapan fisik kita aja, Mas sekalian. Terakhir, yang keempat, persiapan doa, ya, doa. Karena kita nggak tahu umur kita sampai kapan, nggak ada yang tahu. Maka kita minta pada Allah, sampaikan umur kita pada bulan Ramadan. Di antara doa yang diajarkan para ulama, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Sya'ban dan sampaikan umur kami di bulan Ramadan. Maka mari kita luangkan di antara doa-doa yang kita minta pada Allah, berdoa agar kita diberikan kesempatan mendapati Ramadan tahun ini dengan iman yang lebih baik, dengan ibadah yang lebih baik, dengan persiapan yang lebih baik. Sebagai penutup, Bapak Ibu sekalian, Ramadan itu bulan suci. Ramadan adalah bulan suci. Maka jangan kita kotori dengan aneka macam maksiat. Ramadan adalah bulan suci, jangan kita kotori dengan aneka macam maksiat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukawi mazidah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa bi sifatikal ulya an taghfir lana ya rabbal alamin. Allahumma ighfir li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa akhiru da'wana wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.